teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau ceritain alur drakor pergedebukan request Albasumers yang berjudul Bloodhounds Demand. Nah, karena ada banyak episode, Nema sama Cak Seto bakal jadiin beberapa part dulu baru full episode, dan linknya bakal Nema taruh di kolom deskripsi. Buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu men, permen. Dan buat Balsumers yang requestannya belum turutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Dikisahkan, tatkala Covid masih menyelimuti dunia 2020 silam, di Sasana Tinju Jinman, seorang pemuda gagah tenang baik hati bernama Kim Kon-woo sedang melakukan latihan tinju rutinnya dengan fokus men. Walaupun seorang petinju, Kon-woo merupakan pemuda baik hati dan penyayang. Hal itu terbukti pas dia ngeliat seorang pria mabuk tanpa masker sedang mengintimidasi supir yang udah tua renta, walaupun udah dilarang masuk karena gak pakai masker. Dengan penuh kesopanan, Kon-woo pun mengamankan pria itu, bahkan tak melawan sedikit pun ketika pria itu menyerangnya. Dan berkat aksinya itu, seluruh penumpang pun respect sama dia. Jadi, Kon-woo hanya hidup berdua bersama ibunya yang kesehariannya mengelola sebuah kafe kecil yang tiap bulan harus membayar sewa. Kebetulan, Kon-woo yang baru aja masuk rumah mendengar ibunya sedang meminta maaf berulang kali kepada penagih pinjol yang menelponnya men. Mengetahui kalau perekonomian mereka sedang tidak baik-baik saja, Kon-woo pun bertekad untuk menjadi petinju hebat demi memberikan hidup yang layak untuk sang ibu. Dan inilah Bloodhounds. 딱 한 달만 기다려주면 안 될까? Sementara, gak cuma ibu Kon-woo doang men yang terdampak Covid. Bahkan pengusaha-pengusaha besar juga banyak yang puyeng. Termasuk juragan muda yang bernama Hong Min ini. Seorang pewaris tunggal perusahaan raksasa bernama Il Group yang mana pembangunan gedung hotelnya harus terbengkalai karena kekurangan dana akibat Covid. Tepat di saat proses negosiasinya dengan bank mengalami kebuntuan, seorang pria bernama Kim Yong-gil tiba-tiba masuk dalam ruangan itu sambil memperkenalkan diri sebagai seorang investor. Awalnya, pihak bank cukup skeptis begitu tahu kalau Myong-gil adalah seorang rentenir. Namun begitu dia meluncurkan kata-kata dan janji manisnya kalau dia siap menginvestasikan 100 miliar dalam pembangunan itu, Hong Min pun mulai tertarik men. Apalagi Myong-gil merupakan kenalan dari Pak Wali Kota. Selain itu, Myong-gil hanya meminta 3 syarat, yaitu membangun kasino dan bar di lantai atas, serta yang terakhir, hotel harus digratiskan sebagai tempat karantina, andai kata pandemi seperti Covid terjadi sekali lagi. 돈이 없는 사람들을 위한 마지막으로 나중에 코로나 같은 게 다시 번지면 그래야 좀 더 나은 세상이 되죠. Namun begitu Myong-gil kembali ke dalam mobilnya, siapapun pasti bakal tahu siapa dia sebenarnya. Faktanya, Myong-gil adalah mantan narapidana yang terjun ke dunia bisnis legal yang saat ini ditemani oleh istri mudanya dan salah satu tangan kanannya yang bernama Jang-du. Jadi, niat dia berinvestasi hanyalah demi ambisinya untuk membuka kasino, bar, dan tempat prostitusi kelas atas di hotel yang akan dibangun oleh Il Group nanti. Singkat cerita, turnamen tinju pemula tingkat nasional pun akhirnya tiba. Namun sayangnya, gak ada hingar-bingar di sana karena peraturan yang tidak memperbolehkan adanya penonton lantaran pandemi. Pertandingan pun dimulai dengan aksi lincah dari seorang atlet muda yang merupakan mantan marinir, di mana mampu menumbangkan musuhnya dengan kemampuan counter attack-nya. Lalu disusul dengan pertandingan Gonwu yang sangat fenomenal, di mana dia terkenal mampu meng-KO lawan hanya dengan sekali pukul men.
Pertandingan demi pertandingan pun terjadi hingga tibalah babak final di mana Woo-jin harus berhadapan dengan Gonwoo. Sang pelatih sempat ngasih warning tuh ke Woo-jin agar jangan sampai kena pukulan Gonwoo. Tapi ya nih kampret masih aja ngentengin, dan begitu pertandingan dimulai, Woo-jin langsung melemparkan pantun ke Gonwoo yang dibalas hanya dengan gak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya Gonwoo sukses mendaratkan bola gemanya hingga membuat Woo-jin tumbang tak berdaya. Walau begitu, dengan semangat marinir yang dimilikinya, Woo-jin masih mampu untuk bangkit dan membalik keadaan, men. Tapi bohong, faktanya karena lamunannya itu Woo-jin malah kehilangan fokus selalu tumbang dan tak bisa bangkit lagi. Nah, karena gagal menjadi pemenang, Woo-jin pun meminta maaf kepada sang pelatih sembari ngerayu-ngerayu biar dikasih duit buat makan. Namun menariknya, begitu keluar, dia langsung disambut sama Gonwoo yang berniat mau nraktir makan dari sebagian duit kemenangannya. Awalnya Woo-jin masih jual mahal tuh, tapi ya karena perut gak bisa bohong, ngikut deh tuh akhirnya. Dalam perbincangan singkat itu, Woo-jin cukup tercengang begitu tahu kalau Gonwoo cuma mau ngeluarin duit 100.000 won buat makan. Karena sisa uang hadiah 10 juta won itu mau dia kasih ke ibunya buat bayar utang, men. Dan dari acara makan bareng itulah, kedua petinju muda ini pun akhirnya semakin akrab dan cocok satu sama lain. Apalagi Woo-jin yang sangat terobsesi dengan marinir, mengetahui kalau Gonwoo merupakan marinir senior. Seketika, nuansa pun dipenuhi dengan kegembiraan. 필승! 왜 앉아 형 앉아. Sesuai niatnya, begitu balik, Gonwoo segera menemui ibunya untuk menyerahkan uang hadiah kemenangannya. Tentu aja, sang ibu pun sangat bangga dan terharu karena anaknya berhasil menjadi juara sekaligus menjadi anak yang berbakti. 이거. 가자 엄마. 이따 가자. Namun di saat Gonwoo berjalan meninggalkan kedai bersama ibunya, Myeonggil sama Jang-do tiba untuk melakukan pertemuan rahasia bersama dua anteknya yang lain yaitu In-beom dan Junmin. Dia mengomandokan mereka berdua agar segera mengeksekusi rencana mereka, men. 그래, 좀만 서두르자. 영업팀이 제일 중요해, 알지 준민아? Hingga di pagi harinya, Junmin mulai mengerahkan armadanya untuk melobi para penyewa toko sekitar agar meminjam uang ke perusahaan Myeonggil dengan berdalih bahwa suku bunga mereka rendah dan mengatasnamakan bantuan dari pemerintah. Otomatis mendapatkan tawaran yang sangat menggiurkan, banyak dari penyewa toko yang dengan sukarela menandatangani perjanjian pinjam-meminjam itu, termasuk ibu Gonwoo, tanpa curiga sedikit pun kalau mereka telah masuk dalam mulut buaya, men. Sementara Gonwoo yang jenuh dan dipenuhi kebosanan lantaran sasana tinju ditutup selama 2 minggu, nyoba buat nelpon Woo-jin dengan niatan mau main ke rumahnya daripada bete nggak ngapa-ngapain. Lah kok si kampret Woo-jin ini masih molor. Dan karena masih ngantuk karena kebanyakan senam 5 jari, Woo-jin akhirnya ngirim lokasi ke Gonwoo deh tuh. Nah, pas dalam perjalanan nyari alamat Woo-jin, Gonwoo nggak sengaja ngeliat pria yang sedang dikejar-kejar, men. Takut kalau terjadi tindakan yang tidak diinginkan, Gonwoo yang berjiwa pahlawan pun ikut menyusul mereka. Sampai akhirnya dia menemukan pria yang dikejar tadi udah tergeletak di atas aspal. Namun di saat dia ingin mengejar pelakunya, tiba-tiba... 도와주려고요. Di tempat lain, di pasar barang antik, tepatnya di sebuah toko buku, seorang ibu-ibu menemui seorang pria tua bernama Tuan Choi untuk membayar utang sebesar 20 juta won secara tunai kepada beliau. Dia juga sangat berterima kasih kepada Tuan Choi karena berkat pinjaman dari beliau, anaknya bisa dioperasi dan berhasil sembuh dari penyakitnya. 좋대요. 지금 잘 회복하고 있어요. 저 사장님 감사합니다.
Dan usut punya usut, Tuan Choi ini dulunya adalah seorang ketua geng besar yang sangat ditakuti di zamannya, namun sangat senang meminjamkan uangnya kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa meminta bunga sepeser pun, men. Gak lama, datanglah seorang dedek gemes cantik yang sebelumnya sempat nyetrum Gonwoo, men. Ternyata, cewek yang bernama Yunju ini adalah cucu Tuan Choi satu-satunya. Dan menariknya, Yunjulah yang selama ini menjadi debt collector yang menagih ke oknum-oknum yang udah memanfaatkan kebaikan Tuan Choi. Dan salah satunya adalah orang yang tadi dia kejar. Dari tangan orang tadi, dia berhasil menyita jam tangan mewah yang nilainya ternyata 2 kali lipat dari tanggungan hutangnya, men. 이자도 없이 돈 빌려주는 거요. 나 말고 할아버지요. 아까 와갖고 현금으로 원금 다 갖고 갔어. 아이고, 그나저나. Nah, karena ngelihat tangan lembut cucunya lebam akibat perkelahian tadi, Tuan Choi pun menelpon salah satu bawahannya dulu, yaitu Moon Kwang-mu, yang kini telah mempunyai perusahaan keamanan sendiri agar mencarikan pengawal untuk beliau. Dan syaratnya, kandidat harus muda, orang baik-baik, paham bisnis pinjaman, dan kalau bisa mantan marinir dalam wamilnya dulu. 그래 부탁 좀 할게. 예, 잠시만요. 제가 이거 괜찮은 후보자들 빠르게 추려보겠습니다. Di sisi lain, kedua cowok madesu ini pun akhirnya nongkrong berdua sambil maam sarimi nih ceritanya. Dalam momen itu, mereka berbagi cerita masing-masing sampai tanpa sadar keakraban mereka udah kayak sahabat yang terjalin bertahun-tahun, men. 나 형 얘기할 때 안 끊잖아. Sementara Myonggil dan jajarannya yang sedang mengentertain orang balai kota yang sebut aja Jarwo, tiba-tiba dapat panggilan telepon dari Pak Wali Kota nih, men. Setelah menerima telepon dan menyampaikan keputusan Pak Wali Kota, Myonggil yang sangat gembira pun menghadiahkan 3 kg emas berbentuk kura-kura kepada Jarwo, sembari berharap kerjasama mereka bisa tetap langgeng sampai kapanpun. 무기들은 아주 깨끗해서 드셔도 아무도 모릅니다. Nah, karena proyek besar bersama wali kota telah disepakati, Myonggil pun memerintahkan semua orang untuk memulai gerakan. Junmin bersama puluhan pria kekar pun segera mendatangi kedai Ibu Gonwoo untuk menagih utang, men. Ternyata dalam kontrak pinjamannya kemarin terdapat keterangan yang ditulis sangat kecil, yang mana karena suku bunga rendah maka ada kompensasi yang harus dibayar dalam 1 kali 24 jam, dan kalau nggak dibayar maka bunganya akan naik jadi 20%. Jadi pinjaman Ibu Gonwoo yang hanya 40 juta doang sekarang naik jadi 100 juta won, men. Karena merasa ditipu, Ibu Gonwoo pun segera menelpon Gonwoo. Namun di tengah-tengah menelpon, anak buah Junmin langsung mengobrak-abrik seisi kedai, yang tentu aja membuat Gonwoo sangat khawatir dengan keadaan ibunya. Dengan sekuat tenaga dan tekad yang membara, Gonwoo pun segera berlari menuju kedai dan membabat habis mereka semua, men. Ngelihat aksi luar biasa Gonwoo meluluh lantahkan anak buahnya, Junmin pun mulai gemetar ketakutan. Namun di saat Gonwoo mau ngasih pelajaran ke Junmin, Inbeom sama Myonggil muncul dan dengan santuy ngasih tahu Gonwoo kalau ibunya punya utang sama dia, jadi harus dibayar saat ini juga. Gak mau dikadalin gitu aja, Gonwoo pun menyuruh Myonggil untuk mengganti rugi semua kerusakan yang diakibatkan anak buahnya. Namun dengan senyum psikopatnya, Myonggil pun mengomandokan Inbeom untuk membereskan Gonwoo secepatnya. Hingga pergedebukan timpang sebelah pun tak terhindari. Tepat di saat Inbeom akan mendaratkan bogeman pamungkasnya, Myonggil tiba-tiba nyuruh dia berhenti, men. Myonggil pun memberinya tawaran untuk jadi anak buahnya. Namun karena ditolak mentah-mentah sama Gonwoo, Myonggil pun menunjukkan kesikopetannya dengan ngasih tanda pengingat di wajah Gonwoo menggunakan pisang pribadinya, men. Alhamdulillahnya, dia segera mendapatkan perawatan di rumah sakit sehingga dia mampu selamat dari insiden itu.
Dan begitu kondisinya udah stabil, Gonwo pun mendekati ibunya, seraya nenangin beliau yang terus-terusan meminta maaf karena telah terjebak hutang yang begitu besar, men. 엄마. Waktu pun berlalu dengan kenceng. Kali ini, Gonwo sedang melakukan check up tentang lukanya kemarin, sementara Woo-jin melakukan pengecekan terhadap surat perjanjian hutang ibu Gonwo sembari menunggu Gonwo keluar. Gonwo sebenarnya sempat ditawarin untuk menghilangkan bekas luka di wajahnya itu oleh dokter, tapi dia nolak, men. Soalnya biayanya pasti harus jual ginjal dulu. Dan begitu Gonwo kembali, Woo-jin langsung nunjukin kecurangan yang ada dalam perjanjian hutang itu. Yang mana terdapat poin rahasia yang tertulis sangat kecil dalam perjanjian itu tentang denda yang sangat memberatkan si penghutang. 대출 연장 수수료라고 나도 원금 10%를 매주 수수료로 내게 돼 있어. 돈이 없어. Nah, karena itulah Woo-jin yang sangat terenyuh dengan keadaan Gonwo pun menelpon kenalannya yang seorang rentenir buat minjemin duit demi membayar hutang ibu Gonwo. Ngelihat sahabat sepertonjokannya itu sangat peduli kepadanya, keharuan pun menyelimuti Gonwo, men. 부탁드릴게요. 제가 진짜 부탁드릴게요. 딱 한 번만 제가 그거 그냥 해드렸잖아요. 그거. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya datang ke markas rentenir kenalan Woo-jin yang bernama Jajang. Awalnya, Woo-jin seneng tuh si Jajang siap ngutangin Gonwo 100 juta won dengan bunga rendah. Tapi, begitu dengar kalau syaratnya adalah Woo-jin harus kerja jadi debt collector lagi kayak dulu, Gonwo seketika gundah, men. Gak mau ngorbanin sahabatnya kembali masuk ke dunia hitam, Gonwo pun akhirnya menolak dengan tegas tawaran itu. Sungguh pertemanan yang luar biasa. 가자. 일수하면 사람들 때리는 거 아니야? 형님 감사했습니다. 그냥 Sementara di tempat yang berbeda, Yunju lagi ngikutin cowok gembel sebelumnya yang sebut aja Mamat. Karena dia masih curiga dengan apa yang dilakukan tuh cowok. Sampai-sampai berani ngebohongin kakeknya. Hingga tibalah dia di sebuah gedung dan melihat si Mamat lagi nemuin seseorang. Dan orang itu ternyata Junmin, men. Yang mana si Mamat ini dapat proyek rahasia untuk mengumpulkan KTP para tunawisma sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, dan bakal diganjar dengan bayaran duit gebokan. Gak mau membuang peluang, Dik Yunju pun segera memotret identitas Junmin, men. Di waktu yang sama, Gwangmu mulai menyeleksi para calon yang mendaftar untuk memenuhi requestan Tuan Choi. Namun sayangnya gak ada satupun yang cocok, malahan ada yang bertindak tak beradab, men. Alhasil 다음에 보자. 응? untung aja gak lama si Woo-jin nelpon dan membuat suasana hatinya sumringah lagi. Mereka bertiga pun akhirnya ngobrol enam mata, di mana Gwangmu menjelaskan latar belakang seorang Tuan Choi yang merupakan sosok legendaris di dunia perhutang piutangan, sekaligus nawarin mereka pekerjaan. Awalnya Woo-jin agak ragu tuh, soalnya tujuan mereka datang kan buat minjem duit, bukannya kerja jadi penagih hutang. Namun disitulah menariknya, Gwangmu ngejelasin lagi ke mereka kalau sosok Tuan Choi adalah seorang sultan low profile yang sangat dermawan, men. Makanya mereka mungkin bakal nemu jalan keluar kalau bersedia menemui Tuan Choi. 그 중학교 자퇴해서 면제 받았다고 했던 것 같은데. 뭐라는 거야? 아니, 주민번호 적어. Di sisi lain, Dik Yunju ngelaporin semua hasil dari pantauannya tadi ke sang kakek, termasuk menunjukkan foto si Junmin. Dari sinilah akhirnya terbongkar tujuan si Mamat dan komplotannya adalah untuk membuat perusahaan cangkang dengan data-data para tunawisma yang mereka ambil. Selain itu, mereka juga akan menipu para rentenir kecil dengan meminjam duit menggunakan data tadi, sehingga para rentenir itu tidak akan bisa menagih mereka, men. Sungguh cara yang licik. 유령 법인 만들고 거기 법인 통장으로 명. 사채꾼들이 작업당하는 거잖아요. 어떻게 보면 할아버지 후배들이 있고. 싫어요. 아이고 긁힌 거예요. 아 그래도 그렇지. 주무세요. 야 이 녀석. Besoknya, di dalam perjalanan, Tuan Choi mulai membaca dan menimbang-nimbang profil Woo-jin sama Gonwo dan langsung jatuh hati tuh sama Gonwo. Hingga tibalah dua petinju itu di tempat yang disepakati. Namun sayangnya, sang pemilik restoran hanya mengizinkan Gonwo untuk menemui Tuan Choi, sementara Woo-jin harus nungguin di luar, men. Sial amat.
Oke, Gonbu akhirnya mulai diinterview sama Tuan Choi ini ceritanya. Terjadilah obrolan dalam antar keduanya. Hingga dicapailah sebuah kesepakatan kalau Gonwu bukan dipekerjakan sebagai penagih utang, melainkan sebagai seorang bodyguard. Dan setelah duo kampret pergi, Tuan Choi yang mengetahui kalau si Gonwu lagi butuh duit cepet, segera mengomandokan Pak Yon agar membereskan masalah itu hari ini juga. 돈이 급한 모양이에요. 그 오늘 안으로 해결해 주세요. Dan bener aja men, di saat Gonwu sedang makan malam bareng Wujin, Pak Yun tiba-tiba datang sambil nyerahin duit 100 juta won sebagai gaji Gonwu selama 2 tahun ke depan. Tentu aja Gonwu pun sangat terharu dan segera ngasihin tuh duit ke ibunya. Dalam momen bahagia itulah, Gonwu pun bertekad akan membalas semua kebaikan Tuan Choi yang telah diberikan kepada keluarganya. 엄마가 너무 미안해. 고마워 형. Di tempat lain, Myung-gil ditemani oleh Jang Do sedang melakukan pertemuan dengan si bos muda Hong Min yang kali ini didampingi oleh sepupunya yang merupakan seorang polisi terbaik bernama Gang Yong. Namun menariknya, dalam pertemuan itu, Hong Min mengajak mereka berempat minum sampai mabuk dengan niat untuk mengorek tujuan terselubung dari Myung-gil. Dan karena si Jang Do nggak mau ikutan minum, Myung-gil pun menggantikan jatah minumnya hingga dia pun dibuat tak berkutik di saat Hong Min dan Gang Yong mulai mengintimidasi. Karena faktanya, Hong Min telah mendapatkan dana 100 miliar dan udah nggak butuh dana dari Myung-gil lagi. 한 번만 더. 그땐 죽어. Besoknya, dua jomblo akhirnya datang ke toko buku Tuan Choi tepat pada waktunya. Begitu ketemu sama Tuan Choi, Gonwu pun langsung menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus atas duit yang dia terima kemarin. Dan sesuai kesepakatan dua jomblo ini sebelumnya, Wujin mulai bermain kata-kata bla 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 dengan maksud agar Tuan Choi bersedia mempekerjakan dia juga. Namun siapa sangka Tuan Choi dengan mudahnya nerima dia, men. 제가 건우랑 함께 일하면서 돕고 싶습니다. 그러지 뭐. Singkat cerita, Tuan Choi pun segera ngejelasin walau mereka berdua telah beliau rekrut, namun semua keputusan mereka akan diterima kerja atau enggak bergantung pada wawancara dari cucu tercinta beliau yang enggak lain dan enggak bukan adalah Dek Yunju, men. Oke, sembari nungguin Dek Yunju datang, duo Nora ini menghibur kebosanan mereka dengan melihat-lihat koleksi arsip Tuan Choi. Namun alangkah histerisnya mereka begitu tahu kalau isi dari arsip-arsip itu semuanya adalah gebokan duit, men. Piuh, duit segitu mah bisa buat model kawin lagi. Nah, detik-detik wawancara semakin dekat. Gonwu yang ingat kalau Dek Yunju adalah cewek yang waktu itu nyetrum dia, mulai sedikit nervous tuh, men. Sampai tibalah si Dede imut pujaan Nema dan Wujin pun mulai menunjukkan pesonanya. Lah kok malah diusir. Hingga Gonwu yang sangat membutuhkan pekerjaan itu pun langsung berlutut sembari menjelaskan tentang kondisinya dengan Tuan Choi mengenai gajinya yang udah dibayar lunas selama 2 tahun dan dia nggak bakal sanggup balikin kalau dia nggak diterima sama Yunju. Atas dasar itulah Dek Yunju mulai terenyuh terus ngajak para kampret ini ngobrol di kantin sebelah, men. 돈이 필요한 거면 우리 할아버지가 빌려줄 거예요. 그래서 대출을 받으셨는데 빚이 순식간에 억으로 늘어나서 2년치 월급을 미리 주셨습니다. Oke, Yunju akhirnya mulai menuturkan tentang misi rahasia yang beberapa waktu ini dia kerjakan, yaitu untuk membongkar siapa dalang di balik Mamat kemarin. Dan begitu dia nunjukin foto si Junmin, seketika Gonwu pun langsung mengenalinya dan memberitahu Dek Yunju kalau dia adalah antek-anteknya Myung-gil dari Smile Capital. Otomatis misi pun langsung dimulai. 쪽으로 훔치는지 정확히 파악하는 거예요. Jadi mereka memulai rencana awal mereka, yaitu menguntit kegiatan Mamat dan komplotannya untuk mendapatkan informasi. Dengan catatan, dua jomblo nggak boleh sampai ketahuan. Dan begitu mobil Mamat menepi di sebuah tempat, Dek Yunju pun menyuruh mereka untuk memakai masker dan topi yang udah dia siapin. Hingga misi pertama para kampret pun dimulai.
Target demi target mulai didapatkan oleh Mamat dan komplotannya. Dan setiap Mamat mendapatkan korban, Dek Yunju selalu dapat laporan dari duo kampret. Namun siapa sangka kelancaran misi mereka itu nggak bisa bertahan lama lantaran terjadi insiden pada Mamat dan komplotannya men. Dimana target mereka kali ini ternyata adalah korban Mamat sebelumnya yang kemudian meminta Mamat untuk mengembalikan kartu identitasnya. Dan bisa dipastikan ngelihat kakek tua renta sedang diperlakukan semena-mena, jiwa petarung Gonwu pun meronta-ronta sampai kemudian melihat si kakek tergeletak tak berdaya, Gonwu pun seketika mengabaikan instruksi Yunju dan segera memanggil ambulan untuk sang kakek. Alhasil, Yunju pun marah ngedengar laporan Gonwu. Untung aja, kali ini kemampuan nyepik si Wujin berhasil sedikit nenangin Dek Yunju dan bersedia mendengar penjelasan mereka berdua di markas men. Namun siapa sangka, Dek Yunju malah ngedamprat Wujin habis-habisan hingga aksi saling jual beli argumen pun terjadi di antara mereka. Ngelihat sahabatnya didamprat habis-habisan, Gonwu pun segera turun tangan untuk membereskan kesalahpahaman itu. Dia bahkan menunjukkan bekas luka di pipinya demi menunjukkan tekadnya. Dan alhamdulillahnya, di saat mereka berdua mengira kalau pekerjaan mereka telah tamat, Dek Yunju mengirim SMS ke mereka berdua yang isinya adalah dia meminta maaf dan menyuruh mereka berdua untuk datang lagi ke kantor besok pagi. 내가 이럴 줄 알았어! Di keesokan harinya, si Mamat melaporkan insiden tadi malam ke Junmin dan menjelaskan kalau kedua penguntit itu memakai topi yang sama seperti topi yang digunakan oleh penagih utang tempo hari. Dan tanpa menunda lagi, Junmin pun menyuruh Mamat untuk menunjukkan di mana tempat dia berhutang sebelumnya. Untung aja saat itu trio Wele-Wele udah standby di markas dan ngelihat kedatangan Junmin dan Mamat. Mereka pun segera menutup toko dan berkamuflase sembari mengamati kedua orang itu. Junmin segera memeriksa tempat itu dan memerintahkan Mamat untuk menendang pintu hingga dicapailah sebuah dugaan bahwa tempat itu adalah sebuah brankas besar men. 이건 중장비가 와해 부수겠다. Setelah kepergian Junmin, trio Wele-Wele pun mulai mencari tahu bagaimana lokasi mereka bisa diketahui oleh Junmin dan Mamat. Mereka akhirnya menemukan jawabannya tatkala Gonwu teringat kalau topi yang mereka pakai semalam sama persis seperti topi yang dipakai Junju saat menangkap Mamat kapan hari. Tepat di saat mereka telah mendapatkan jawabannya, Tuan Choi dan Pak Yon datang men. Beliau penasaran dengan apa yang mereka lakukan karena melihat ada orang asing yang sempat datang ke tempat itu. Sempat terjadi perdebatan kecil di antara cucu dan kakek itu. Bahkan Yunju sampai menyuruh Gonwu membuka perbannya demi menunjukkan kepada kakeknya tentang kebiadaban orang yang ada di balik Mamat. Dan begitu Gonwu memberitahu kalau luka itu dia dapat dari sang bos perusahaan Smile Capital yang memiliki bekas luka di pipinya, mental Tuan Choi seketika goyah lalu menyuruh para bocah untuk pergi men. 우연일까요? Di sisi lain, trio Wele-Wele sedang melakukan sesi pendekatan nih ceritanya. Tujuannya biar tim mereka jadi lebih solid kalau mereka mengenal satu sama lain. Dan dari momen itu, banyak fakta baru yang terkuak men. Mulai dari latar belakang Yunju yang di umur 8 tahun terkena kanker tulang belakang dan saat sembuh di umur 10 tahun justru mengalami sebuah tragedi yang sangat tak terlupakan di mana ayahnya malah kehilangan nyawa. Hingga dia pun dibuatkan panti asuhan oleh Tuan Choi yang akhirnya diadopsi menjadi cucu beliau hingga saat ini. Dan dalam kebersamaan itu, senyum manis pun merekah dari wajah Dek Yunju men. 냄새 좋다. Sementara hal mencengangkan sedang dialami Hongmin men. Di saat sedang mencuci mobilnya, ternyata tempat cuci mobil itu telah disabotase oleh anak buah Myonggil yang dipimpin oleh Jangdo. Mereka menjadikan si Hongmin ini bulan-bulanan karena udah berani ngancam bos mereka tempo hari. Dan begitu Jangdo muncul, dia langsung menyuruh Hongmin untuk mengupas seluruh pakaiannya untuk kemudian dia rekam dengan ponselnya yang nantinya akan digunakan Myonggil sebagai bahan menjadikan Hongmin sebagai bonekanya.
Dan tanpa menunda lagi, dia langsung mengirimkan bukti rekaman itu kepada Myong-gil, men. Di tempat lain, Tuan Choi yang sepertinya masih kena mental dari info Yunju tadi tiba-tiba teringat akan masa lalunya, di mana pada masa itu karena sebuah alasan Tuan Choi harus membubarkan perusahaan pinjamannya. Dan menariknya, di antara wajah-wajah anak buah beliau ada wajah Myong-gil yang ternyata juga mantan anak buah Tuan Choi, men. Sampai suatu ketika, tatkala Tuan Choi sedang melamunkan Yunju kecil yang kalut atas kematian ayahnya, beliau menerima telepon dari Pak Yan yang melaporkan tentang aksi pencurian yang saat itu sedang terjadi di kantornya. 사무실에 강도가 든 것 같습니다. 경비실 호인무기입니다. 몇 명이요? Tanpa pikir panjang, Tuan Choi pun segera bersiap dan berangkat menuju kantornya, men. Dan siapa sangka saat itu Inbom beserta rekannya telah berhasil membuka brankas. Untung aja Tuan Choi segera sampai dan memasuki ruangannya. Dan begitu mendengar langkah kaki, Inbom pun segera keluar hingga aksi duel sengit pun tak terhindari. Dalam masa primanya saat itu, Tuan Choi mampu membabat Inbom tanpa kesulitan, bahkan menjatuhkan si kampret yang mau kabur dengan lemparannya. Namun naasnya, ketika Tuan Choi sedang mengorek informasi dari si kampret itu, tiba-tiba begitu menyadari kalau yang menyerangnya adalah Myong-gil, Tuan Choi pun terus melakukan serangan balasan walaupun tubuhnya telah berkali-kali dihujami belati, men. Sampai di saat yang sangat genting, Inbom tiba-tiba memberikan pukulan mautnya, dilanjutkan dengan serangan tanpa ampun dan diakhiri dengan jurus lemparan gorila, men. Setelah memastikan kalau Tuan Choi sudah tak berdaya, mereka pun segera melucuti seluruh harta di dalam brankas. Dan di saat Inbom mengecek lagi kondisi Tuan Choi, ternyata tubuh beliau telah hilang, men. Gak mau aksinya nanti akan meninggalkan celah, Myong-gil pun membakar kantor tersebut. Kembali ke masa kini, trio wele-wele yang telah semakin solid kini bertekad untuk membongkar sindikat yang ada di belakang Mamat, men. Mereka pun mulai standby di depan markas Mamat dengan niat untuk menguntit lagi. Namun di luar dugaan mereka, ternyata Mamat dan komplotannya telah bersiap menunggu trio wele-wele untuk menjebak mereka. Mamat segera menghubungi Junmin dan memerintahkan untuk bergerak setelah 2 jam berlalu. Hingga tibalah di mana saat yang mendebarkan. Dan bener aja, men, begitu sampai di lokasi, ternyata Mamat telah menunggu duo kampret ini dengan santuy. Lalu gerombolannya yang lain segera datang dan mengepung mereka berdua. Sialnya, Junmin yang melihat sosok Gonwoo tiba-tiba melipir meninggalkan gerombolannya bersama Mamat, lalu dengan liciknya menelpon seseorang untuk mencari alamat rumah ibu Gonwoo, men. Sementara Gonwoo dan Wujin yang berada dalam kondisi terdesak menguji adrenalin mereka dengan mengeluarkan semua kemampuan yang telah mereka pelajari selama menjadi petinju. Melihat komplotan Mamat yang datang bertubi-tubi, Yunju pun segera memberitahu sang kakek dan seketika ikut bertarung bersama kedua rekan kampretnya. Mereka bertiga pun berjuang bahu-membahu hingga berhasil menumbangkan semua musuhnya.
Namun ironisnya, di rumah Mamat dan rekannya telah berhasil membius ibu Gonwoo, men. Untungnya, di saat mereka hendak membawa kabur ibu Gonwoo, sosok misterius muncul menyerang mereka satu persatu. Melihat ada peluang, Mamat pun mencoba membawa kabur ibu Gonwoo. Namun kerennya, walaupun sempat telat, sosok misterius yang ternyata si koki restoran sebelumnya masih mampu mengejar Mamat dan memberi pelajaran yang gak bakal pernah dia lupakan. Di lokasi pengeroyokan tadi, sosok misterius lain juga muncul dan membungkam salah satu antek-antek Junmin. Sementara Woo-jin, Yunju, dan Gonwoo sedang mengobati luka-luka mereka. Sampai nggak lama, Gonwoo mendapatkan telepon dari nomor ibunya yang ternyata beliau ada di rumah Tuan Choi, men. Tentu aja, Yunju pun langsung mengantar Gonwoo ke rumah kakeknya dan segera bertemu dengan ibunya. 그냥 바닥에 쭉 찌었어. Ngelihat kondisi Yunju, tentu aja sang kakek marah besar karena beliau nggak mau satu-satunya keluarga yang dimiliki mengalami hal buruk. Dalam momen itu pula, Tuan Choi menekankan pada duo kampret kalau yang mereka lakukan itu bukanlah sebuah perlombaan kalah dan menang, melainkan tindakan berbahaya yang mempertaruhkan nyawa. Dan begitu muda-mudi pergi, sang koki bernama Yang Jung yang ternyata mantan anak buah Tuan Choi ini berjanji akan segera membereskan Myeonggil karena dia dan salah satu rekannya yang bernama Duyong sebenarnya juga memiliki dendam yang harus diselesaikan dengan Myeonggil. Tanpa penundaan, besok paginya Yang Jung pun mengadakan pertemuan khusus dengan Duyong. Ini orangnya, sang sosok misterius yang sempat mau ngebantu trio weleh-weleh di lorong kemarin. Namun di saat mereka berdua ngebahas strategi mereka, di tempat lain Myeonggil juga sedang merapatkan strategi baru bersama antek-anteknya, men. Karena setelah mendengar ciri-ciri orang yang nyerang anak buah Mamat, Myeonggil pun langsung kepikiran dengan dua member sisa dari sang ahli pisau yang dimiliki oleh Tuan Choi. Yang gak lain dan gak bukan adalah Duyong dan Yang Jung itu, men. Jadi setelah melumpuhkan Tuan Choi dulu, Myeonggil dan Inbom yang gak ingin muncul insiden yang berpotensi mengganggu pun menghabisi seluruh ahli pisau agar mereka gak bisa balas dendam. Namun sayangnya, dua orang tadi yaitu Duyong dan Yang Jung telah berhasil lolos. Mengetahui bahwa Tuan Choi ada hubungannya dengan semua rentetan ini, Myeonggil pun menyiapkan strategi untuk merampas seluruh harta Tuan Choi yang ditaksir pasti akan menutup kekurangan dana 50 miliar won untuk pendirian kasino mereka. 그거면 카지노 빈돈 맞겠는데요, 대표님? 500억은 될걸. 싹 다 빼와. 장도랑 범이가 잠복해서. Di sisi lain, trio weleh-weleh mengantar ibu Gonwoo ke panti asuhan atas himbauan Tuan Choi agar ibu Gonwoo lebih aman. Sementara si Duyong mulai mengumpulkan informasi tentang Smile Capital dari satu informan ke informan lain, men. Hingga tibalah dia melaporkan semua informasi yang diperoleh kepada Tuan Choi. Dari sinilah rencana pun akhirnya disusun. Namun ketika membahas tentang duit Tuan Choi di toko buku, mereka sempat mengalami jalan buntu, men. Untung aja Duyong menyarankan trio weleh-weleh yang mengambil tugas mengamankan duit Tuan Choi karena dia sangat yakin kalau ketiga muda-mudi itu memiliki kemampuan yang mumpuni. 그 친구들도 보통은 아닌 것 같아. 너 봤어? 보통 애들은 아니에요. Singkat cerita, tim pun akhirnya bergerak sesuai tugas masing-masing. Duyong mengumpulkan informasi tentang Jungmin, Yang Jung mengintai Myeonggil, sementara trio weleh-weleh bersiap untuk memindahkan harta Tuan Choi yang ada di toko buku dengan mengendarai dua mobil, men. Namun siapa sangka, di saat mereka bertiga sedang sibuk membawa perlengkapan, sosok bermasker yang kayaknya si Jangdo mengendap-endap mengikuti mereka. Sesampainya di TKP, mereka bertiga pun membagi tugas. Yunju mengemasi seluruh harta Tuan Choi, sementara Gonwoo sama Woo-jin mengambil troli di gudang. Dan alangkah terkejutnya Yunju tatkala dia melihat monitor bahwa ada sosok mencurigakan yang sedang menuju lokasi Gonwoo. Dia pun bergegas untuk menolong mereka, namun sialnya dia justru kena sergap si Basengat Jangdo, men. Untungnya ketika dibopong oleh Junmin, dia berhasil memanfaatkan kelengahan Junmin. Dia pun segera kabur dan sempat mempersiapkan senjata pamungkasnya. Hingga pergelutan sengit pun terjadi dan si Dede Gemes berhasil menumbangkannya. Di
Di sisi lain, sang sosok misterius yang ternyata adalah In-Bom langsung disambut oleh kedua kampret ini secara bergantian. Mereka mengeluarkan segenap kemampuan dengan diimbangi oleh kekompakan. Namun siapa sangka In-Bom ternyata emang berada di level yang berbeda, men. Dua kampret dibikin kewalahan walaupun udah bertarung secara kompak. Bahkan nyawa Wujin hampir aja melayang di tangan In-Bom. Dalam momen itulah, Gonwu pun membulatkan tekad untuk mengeluarkan pukulan 100%-nya demi menyelamatkan sahabatnya itu. Untung aja, pada detik terakhir, Wujin berhasil menghentikan Gonwu yang udah masuk dalam mode beast hingga Gonwu pun sadar kembali dan gak jadi menghabisi In-Bom, men. Oke, setelah berhasil mengalahkan In-Bom, mereka bertiga segera membawa troli untuk mengangkut harta Tuan Choi. Namun alangkah terkejutnya Yunju ketika melihat Jang Do telah menghilang bersama borgolnya. Tanpa menunda lagi, mereka pun segera mengemasi semua harta tanpa terkecuali, men. Tapi siapa sangka si bedebah Jang Do ternyata memanggil bala bantuan untuk menyergap mereka. Dengan segala pertimbangan dan kecerdikan, Yunju pun memberikan instruksi kepada Gonwu untuk menerobos barikade itu. Hingga aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Begitu berhasil memblokade laju mobil musuh, Gonwu dan Yunju segera berlari membawa tas yang tersisa dengan terseok-seok, men. Sampai kemudian melihat teman-temannya dikejar oleh para gangster, Gonwu pun mengeluarkan kardus uang dari kursi depan untuk memberikan tempat kepada mereka. Hingga kemudian sementara Yanjung melaporkan hasil pengamatannya kepada Tuan Choi. Dan disinilah kita akhirnya mendapati sebuah fakta kalau Tuan Choi dulu kasihan sama si Myonggil yang mohon-mohon dijadikan anak buah beliau setelah bebas dari penjara. Namun nyatanya ditermakan oleh tipu daya si Myonggil hingga kondisi beliau jadi seperti sekarang ini. Lalu di sela-sela obrolan mereka, Yanjung mendapatkan telepon yang mengabarkan tentang kondisi trio Weleh-Weleh, men. Tentu aja Tuan Choi pun seketika panik. Bukan panik soal hartanya, melainkan khawatir dengan keadaan cucu dan teman-temannya. Tapi begitu mengetahui mereka sehat walafiat, beliau akhirnya tenang dan memerintahkan Duyong untuk mengikuti kemana In-Bom pergi, men. 명길이도 분명히 병원을 잡아놨을 거야. Geser ke tempat lain. Begitu sampai di rumah Tuan Choi, trio Weleh-Weleh segera memasukkan kardus-kardus duitnya. Dan dalam kesempatan itu, Tuan Choi memastikan sekali lagi tentang kondisi Yunju. Ngedengar kalau sang kakek lebih mementingkan keselamatannya ketimbang harta, Yunju seketika terharu, men. 괜찮아. Besoknya, si Jang Do melaporkan semua kejadian tadi malam, men. Dari informasi itu, Myonggil pun menugaskan Junmin untuk mencari informasi alamat rumah Tuan Choi, sementara Jang Do ditugaskan untuk menyiapkan keamanan di rumah sakit tempat In-Bom dirawat, sekaligus membuntuti kemanapun Junmin pergi. Karena menurut tafsirannya, Yang Jung akan memanfaatkan kondisi ini untuk menghabisi In-Bom, sementara Duyong pasti akan ditugaskan untuk membereskan Junmin. 준민이한테도 애들 붙여. 최 사장이 제 신상 털었을 수도 있어. 준민이는 겁이 많아서 표정 관리가 안 돼. Seolah nggak mau kalah sama Myonggil, Yang Jung pun mengumpulkan semua kru untuk merapatkan strategi mereka. Jadi, Yang Jung berencana untuk mencari bukti-bukti tentang aksi kejahatan Myonggil, yaitu tubuh-tubuh para korban yang telah dia habisi dan disembunyikan di suatu tempat. Lalu, untuk mencari lokasi tersebut, mereka harus memperoleh senjata yang digunakan Myonggil atau rekaman video.
Sampai tibalah Duyong dengan kekerenannya dan pembagian tugas pun segera dimulai. Yunju akan satu tim dengan Duyong sebagai rider yang bertugas menyerang Junmin, sedangkan duo kampret bakal satu tim sama Yangjung untuk menyerang Inbom di rumah sakit. Dengan begitu, Myonggil akan kehilangan 2 antek-antek berharganya secara bersamaan. Namun di sela-sela obrolan penting itu, Wujin yang mendengar kalau Yangjung ternyata juga alumni marinir, jiwa patriotnya pun seketika membara, men. Tanpa berlama-lama, tim pun memulai persiapan mereka. Duyong mengajak Yunju untuk memilih motor sekaligus melatih ketangkasannya menyerang musuh dengan mengendarai motor. Sementara Yangjung melatih duo kampret agar mampu menggunakan belati untuk mempertahankan diri. 이거 죽이려는 거죠, 그냥. 웬만큼 힘을 써도 안 미끄러져. Singkat cerita, waktu yang disepakati pun akhirnya tiba. Tim Duyong mengintai lokasi Junmin, sedangkan tim Yangjung mengintai rumah sakit tempat Inbom dirawat. Begitu melihat Junmin yang sendirian, Duyong segera melancarkan aksinya dan berhasil melakukannya. Namun sayang seribu sayang, ternyata dia telah diadang oleh anak buah Jangdu, men. Untung aja Yunju yang merasakan firasat buruk segera datang ke lokasi Duyong dan sukses membantunya hingga berhasil melarikan diri. Sementara tim Yangjung juga memulai pergerakan mereka. Yangjung yang melihat penampakan Jangdu di dalam lift segera mengajak duo kampret untuk berlari melalui tangga darurat demi memblokir rute si Jangdu. Dan begitu kesempatan datang, aksi pergelutan pun dimulai. Ternyata Yangjung memang berencana menangkap Jangdu agar Tuan Choi bisa mengorek informasi tentang Myonggil secara langsung kepada Jangdu, men. Sembari menunggu Tuan Choi tiba, Yangjung dan Duyong memulai aksi mereka untuk mengintimidasi Jangdu agar mau buka mulut. Segala cara mereka berdua lakukan sekaligus memperlihatkan kepada trio Wele-Wele tentang fakta dunia yang mereka pilih saat ini. Dan begitu Tuan Choi telah tiba di lokasi, beliau langsung menunjukkan keprofesionalitasnya untuk menggiring si Jangdu ini agar mau membeberkan semua yang dia ketahui terkait kejahatan Myonggil. Tanpa butuh banyak giringan, Jangdu pun bersedia memberikan kesaksiannya dan semua itu langsung direkam oleh Duyong, men. Jadi hampir semua informasi berharga yang dia tahu telah dia beberkan, mulai dari rencana pembangunan Hotel Il Group, hubungan Myonggil dengan ketua gangster bernama Jajang, bukti rekaman video yang disimpan di brankas khusus, sampai di mana kemungkinan lokasi para korban Myonggil dihilangkan semua jejaknya. 한 가지만 더 묻자. 명길이가 모은 금괴는 어디 있어? 그건 인범이만 합니다. Sementara di tempat lain, Hongmin yang takut berhadapan dengan Myonggil sendirian mencoba untuk menghubungi Gangyong. Namun sayang, tindakannya itu justru dimanfaatkan oleh Myonggil untuk memaksa Gangyong melakukan sesuatu yang dia butuhkan, men. Myonggil menyuruh Gangyong untuk mencari alamat di mana motor yang digunakan Duyong kemarin disimpan. Dan kalau dalam waktu 5 jam dia gagal menemukan lokasinya, Myonggil ngancam bakal nyebarin video aib Hongmin kemarin ke publik, sehingga saham Il Group akan anjlok seanjlok-anjloknya. 또 보자. Sementara Gangyong mencari apa yang diminta Myonggil, tim Gonwoo juga telah memperoleh informasi tentang peleburan bukti-bukti para korban Myonggil yang ternyata telah direbus dan dihancurkan di tempat pengolahan ikan, men. Mereka pun segera merapatkan langkah selanjutnya bersama Tuan Choi. Hingga dicapailah sebuah rencana di mana mereka ingin menjadikan musuh dari Myonggil menjadi rekan mereka, sekaligus menemukan cara mendapatkan berangkas spesial milik Myonggil. Menariknya, sesaat setelah rapat usai, Duyong mendapatkan panggilan dari istrinya dan kabar itu ternyata baru diketahui oleh Yang Jung, men.
Dia pun segera menyuruh Duyong untuk pulang dan ngasih duit untuk membelikan makanan buat istri dan calon bayinya. 야, 됐어? 무슨 너 주는 거 아니야. 재수 씨 고기 사 먹여. 뭐 많이. Sementara dalam momen yang menegangkan ini, Tuan Choi akhirnya menceritakan semua kilas balik tentang hubungannya dengan Yunju. Dia yang saat itu menghadiri pemakaman ayah Yunju sangat simpati dengan keadaan Yunju kecil yang sebatang kara, padahal dia baru aja terbebas dari kanker. Dan dari semua keanehan yang membuat ayah Yunju sampai mengakhiri hidupnya, didapatkanlah sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Yang Jung dan Duyong yang saat itu diperintahkan untuk mencari informasi, ternyata mendapati bahwa ayah Yunju selalu ditagih oleh rentenir yang sangat brutal dan tidak manusiawi, yang tak lain dan tak bukan adalah Myong-gil, men. 조건 없이 돈을 빌려준 사람이었어. 그 사람도 가족이 아파서. Masalah belum kelar, nambah lagi masalah baru, men. Gangyong yang berhasil mendapatkan lokasi yang diminta segera melaporkannya kepada Myong-gil. Tanpa banyak penundaan lagi, Myong-gil pun membagi tim menjadi dua. Si Jajang dan anak buahnya ditugaskan untuk menyergap Duyong, sedangkan dia dan In-bom menuju ke lokasi tempat Jang-do diinterogasi. Setelah menemukan alamat Duyong, mereka langsung datang menyerbu rumah Duyong, men. Dan inilah awal malapetaka bagi rumah tangga Duyong. Duyong yang curiga akan kedatangan Jajang pun segera mengamankan istrinya yang sedang mengandung, sementara dia akan menangani mereka semua. Di saat sang istri menelpon polisi, Duyong pun segera mempersiapkan segalanya. Sampai kemudian, pertempuran pun tak bisa dihindari. Walaupun mampu menumbangkan banyak sekali musuh, pada akhirnya Duyong harus menyerah di tangan Jajang, men. Dalam kondisi yang sangat putus asa itulah, Myong-gil muncul dengan maksud untuk mengolah informasi kepada Duyong dan berjanji akan membiarkan istrinya hidup. Tentu aja, ini adalah hal terburuk dalam hidup Duyong, men. 황양중이 어디 있는지 알려주면 이 여자는 살려줄게. 난 내가 한 약속은 꼭 지킨다. Di sisi lain, dengan berbekal informasi dari Duyong, Myong-gil ternyata telah menunggu Yang Jung di kedai susinya. Yang Jung yang sudah muak mengetahui bahwa keluarga kecil Duyong telah dibinasakan oleh Myong-gil, segera mengambil pisau andalannya dan pertarungan sengit pun dipertontonkan. Namun sial bagi Yang Jung, Myong-gil telah mempersiapkan segalanya. Walaupun dia sempat mendaratkan pedang panjangnya, Myong-gil masih mampu membalik kedudukan lagi dengan memanfaatkan kondisinya yang udah parah karena luka sebelumnya. Dan dengan memakai pedang miliknya sendiri, Yang Jung pun harus kehilangan nyawa di tangan Myong-gil. Ketegangan belum berhenti. Jajang, In-bom, dan antek-anteknya telah sampai di rumah Tuan Choi, di mana hanya ada Woo Jin yang menemani beliau. Karena Gonbu dan Yunju lagi nganter ibu Gonbu ke panti asuhan, men. Dengan mengumpulkan seluruh keberanian, Woo Jin menghalau semua kampret itu tanpa takut sedikit pun. Tuan Choi bahkan sampai mengeluarkan pistolnya untuk mempertahankan diri, men. Namun sial, kemampuan tinju Woo Jin tak sebanding dengan kemampuan MMA Jajang yang dipadukan dengan pisaunya. Bahkan Tuan Choi juga harus mengalami nasib buruk di tangan In-bom. Sampai gak lama, sang pimpinan Luknut datang untuk menunjukkan sifat iblisnya. Dia menghabisi nyawa Tuan Choi dan menguras seluruh hartanya. 괜찮아. Dan tepat di saat Yunju dan Gonbu tiba, asap telah mengepul dari rumah Tuan Choi dan api telah berkobar di dalamnya.
Konwoo pun segera menggendong Woojin yang tak berdaya untuk keluar dan segera menyusul Yunju untuk menemukan Tuan Choi, men. Namun begitu mengetahui kondisi Tuan Choi yang udah nggak bernyawa, dia pun segera menggendong paksa Yunju untuk menyelamatkan diri. Woojin berhasil dirawat di rumah sakit, namun dia masih dalam kondisi kritis, men. Mengetahui kalau Woojin butuh donor, Konwoo pun dengan sigap menawarkan diri untuk menolong sahabatnya itu. Bahkan dia sampai memaksa dokter untuk melakukan donor sekali lagi agar sahabatnya itu bisa diselamatkan, men. saya 진짜 안 죽어요. 지켜야 돼요. 입이 계속 떨어져요. 서둘러주세요. Di sisi lain, Yunju yang sangat terpukul akan semua tragedi yang dia alami secara bertubi-tubi ngerasa sangat kalut, men. Dia mengenang semua memori terakhirnya bersama sang kakek sesaat sebelum beliau tiada. Ketika Gonbu selesai dengan donornya, dia mencoba untuk menemui Yunju, tapi ternyata hanya tersisa jaket Gonbu doang tanpa Dek Yunju di tempat itu. Dengan penuh kepanikan, Konwoo pun mencari ke sana kemari dan dengan putus asa mencoba menelponnya, namun gak diangkat, men. Sampai tibalah sang dokter yang memberikan secercah harapan bagi Gonwoo, di mana dokter mengabarkan kalau operasi Woojin berjalan lancar sehingga nyawanya pun berhasil diselamatkan, men. 감사합니다. 힘내세요. Oke, waktu pun berlalu begitu kenceng. Semenjak peristiwa yang mengenaskan itu, dua kampret kini tinggal di sebuah desa terpencil, tepatnya di desa asal Pak Ian, men. Walau begitu, mereka semakin rajin untuk melatih fisik hingga kemampuan bela diri mereka, khususnya dalam hal tinju. Bahkan, Konwoo berhasil memukul tumpukan ban mobil dengan fokus yang sungguh di luar nurul, men. Karena ngerasa kalau waktunya telah tiba, Pak Ian memanggil kedua kampret itu untuk berbicara enam mata. Namun faktanya, walaupun ngelihat kesiapan dan kesungguhan mereka dalam berlatih untuk kembali melawan Myonggil dan antek-anteknya, Pak Ian masih belum ngizinin mereka, men. Semua itu karena Pak Ian masih sangat mengkhawatirkan mereka berdua. Pak Ian yang risau pun akhirnya berziarah ke makam Tuan Choi. Dan alangkah terkejutnya beliau begitu menemukan surat dari Yunju yang bertuliskan bahwa saat ini dia sedang berada di Roma untuk mewujudkan janji Tuan Choi sebelum beliau meninggal dulu. Mirisnya, Yunju yang teramat sangat terpukul memilih untuk tidak kembali ke Korea dalam waktu yang belum ditentukan demi menghilangkan kekosongan di hatinya. 할아버지가 주신 돈으로 작은 숙소를 잡았어요. 저를 이해해달라고 하지 않을게요. 근데요, 어디를 가든 할아버지가 떠오르고 먼 나라로 가면 나아질 거예요. Sekembalinya Pak Ian dari makam, beliau langsung memanggil duo kampret dan menunjukkan sesuatu yang telah beliau siapkan sebelumnya, di mana beliau telah dititipi harta terakhir Tuan Choi untuk digunakan di saat-saat genting. Dan mungkin inilah saat yang dimaksud Tuan Choi tersebut. Beliau pun telah mengatur tempat dan mobil di Seoul untuk mereka berdua gunakan dalam misi terakhir ini, men. 갖고 올라가. 내가 Nah, sesampainya di lokasi yang diberikan Pak Ian, mereka telah disambut oleh seorang dedek gemes, men. Menariknya, si dedek gemes yang bernama Damin ini adalah cucu dari Pak Ian yang telah diperintahkan oleh sang kakek untuk menyerahkan kamar apartemen dan mobilnya kepada nih duo kampret. Setelah menyerahkan kunci dan nomor teleponnya, Dek Damin pun segera cabut dari kamarnya dan duo kampret pun mulai menyusun strategi mereka. Hingga dicapailah rencana untuk mengumpulkan bala bantuan yang mungkin sering kita dengar dengan musuh dari musuhmu adalah kawanmu. 만나는 게 쉽진 않을 것 같아. 내가 올라오면서 계속 고민해봤는데 내가 어떻게든 대가리 굴려볼게. Dimulai dari mendatangi si Tonge, namun dia tentu aja skeptis dengan rencana mereka.
karena dia tahu sendiri seberapa berbahayanya komplotan Myonggil. Dan tanpa patah semangat, mereka lanjut mendatangi markas Gwangwoo, men. Namun siapa sangka kondisi kantor Gwangwoo sangat amburadul, kayak habis diobrak-abrik babi ngepet. Dan begitu ngelihat juniornya datang berkunjung, dengan senang hati Gwangwoo pun menceritakan kronologi kejadiannya, di mana sebelumnya dia telah terjebak oleh akal bulus antek Myonggil hingga harus mengalami kantor remuk hingga patah tulang akibat ulah barbar anak buah Myonggil. Belum beranjak dari musibah, Gwangwoo dibuat makin terpukul tatkala mendengar kabar dari mulut mereka bahwa Tuan Choi telah kehilangan nyawa di tangan Myonggil. 아이 재미없다고. 우리 사장님 왜 중리하고 이 새끼들아. Aksi pun berlanjut. Dua kampret kini menyatroni markas si Mamat dengan maksud untuk mengajak kerjasama. Ya, tapi dengan cara pamer otot dulu sih. 뭐야? Oke, dua kampret akan memulai sesi wawancara nih, men. Dan karena emang beneran takut, Mamat pun menceritakan semua hal yang dia tahu ke dua kampret. Mulai dari perselisihan Myonggil dengan Il Group yang masih berlanjut hingga sekarang, mata-mata di kepolisian pengganti Jangdo yang hingga saat ini masih dirahasiakan, sampai rencana Myonggil untuk menguasai lapangan golf di Gyeonggi-do. 혹시 그럼 아일그룹 장난 번호도 찾으실 수 저도 스마일 캐피탈이 망하길 바라는 1인입니다. 저 해가지고. Sesampainya di rumah, dua kampret mencoba mencari akun medsos Hongmin agar bisa mendekati dia. Sementara Hongmin sendiri saat ini sedang datang sendirian untuk menemui Myonggil, men. Faktanya, Myonggil sebelumnya udah nyuruh Hongmin untuk menyiapkan kontrak perjanjian dengannya, tapi Hongmin gagal. Alhasil, hadiah salam olahraga pun diberikan kepada Hongmin. Dan tepat di saat Myonggil meratapi harga dirinya yang telah kesekian kali tercabik-cabik oleh Myonggil, dia ngelihat notif DM muncul di layar HP-nya, men. Tanpa berlama-lama, dia pun segera memberitahu Gang Yong tentang isi DM itu. Dengan penuh pertimbangan, Gang Yong pun menyuruh Hongmin untuk mengundang mereka datang ke bar langganan Hongmin untuk melihat secara langsung apa motif mereka sebenarnya dengan cara mabuk bareng, men. Singkat cerita, begitu dua kampret tiba, dia langsung disambut dengan botol-botol intisari versi mahal oleh Hongmin dan Gang Yong. Dan karena Woo Jin dilarang minum alkohol oleh dokter karena cedera yang dialaminya, Gwangwoo pun terpaksa meladeni mereka berdua meski dia belum pernah minum alkohol setetes pun. Namun yang gak diduga oleh penabuh beduk manapun, Gwangwoo mampu meminum semua jatah yang dituangkan untuknya, bahkan sambil cengar-cengir kayak cuman minum beras kencur, men. Hingga di saat Hongmin mulai tinggi, sesi curhat pun berlangsung sambil mewek. 개새끼 때문에 우리 청장님이 나 존나 사랑해. Nah, besok paginya Hongmin cukup syok begitu bangun udah ada di ranjang empuknya, men. Udah gitu, dia ngeliat kedua kampret juga ada di rumahnya. Dalam momen itu, Gwangwoo ngingetin kalau semalam Hongmin berencana untuk melaksanakan aksi mereka tepat di saat dia sama Myonggil akan menandatangani perjanjian kontrak di hari Jumat depan. Tanpa penundaan, Gang Yong pun mengumpulkan tim dadakan yang terdiri dari mbak-mbak polisi ahli cyber dan babang polisi ahli dalam penyamaran. Dan setelah semua skenario disusun dan disetujui, maka misi besar pun dilaksanakan. Oke, hari yang dinanti akhirnya tiba. Si babang polisi memastikan bahwa semua tamu yang ikut harus meng-scan barcode sebagai tanda kehadiran yang telah dimodifikasi untuk ngebajak HP-nya Myonggil. Namun sayangnya, setelah ditelusuri oleh si mbak-mbak cyber, ternyata dalam HP Myonggil gak ada hal penting yang mereka cari, men. Setelah cukup bingung dan berpikir, si babang polisi akhirnya mendapati bahwa Myonggil ternyata membawa 2 HP.
Kang Yong pun segera memanggil Hong Min untuk menyusun plan B. Dan setelah briefing yang cukup alot, Hong Min pun menguatkan mental dan keyakinannya demi membuat HP Myung-gil bisa terhubung dengan wifi sehingga apa yang mereka inginkan bisa didapatkan. Sampai momen itu pun terjadi dan Hong Min berhasil melakukan tugasnya dengan semprulnya, men. 도장 찍기 전에 동영상 먼저 지우세요. 지운다. 아니요. Setibanya di rumah dan ingin mengadakan party besar-besaran, alangkah terkejutnya Myung-gil begitu mengendus bau gosong dari dalam kamarnya. Dan begitu ngelihat apa yang terjadi, seketika Setelah berhasil menenangkan emosinya, Myung-gil mengambil salah satu HP dari tumpukan di lacinya, lalu segera menghubungi antek-anteknya yang berada di Divisi Investigasi Kriminal Unit 1 untuk mencari seseorang, tepatnya seorang pria tua. 몇 명이죠? 일단은 늙은이 하나. 내가 지금 기사한테 전화 하나 보낼 테니까 사람 좀 찾아줘. 어디니? 야근 중입니다. 돈 3배로 준다. 예. Singkat cerita, besok paginya, Jajang dan komplotannya telah menerima informasi lokasi daerah pria tua yang dicari kemarin, yang ternyata Pak Ian, men. Tanpa penundaan, Jajang pun segera meluncur ke TKP dan mulai mencari informasi rumah Pak Ian ke orang-orang sekitar situ. Berbagai macam cara mereka lakukan demi mendapatkan alamat rumah Pak Ian. Hingga akhirnya mereka berpura-pura sebagai kerabat Pak Ian agar bapak-bapak ini luluh dan mau memberitahu alamat rumah Pak Ian. 저희 오빠 알아볼라. 그 사람을 찾고 있는데 저희 아버지 친구분이시거든요. 그럼요, 잘 알죠. 내가 한 달에 한 번씩 쌀도 배달 가는데. Di sisi lain, dua kampret sedang melakukan transaksi dengan si Mamat yang telah berhasil mendapatkan informasi rahasia tentang In-Bom. Mereka kini terlihat sudah mulai cukup akrab nih. Bahkan Mamat yang mata duitan cuma minta dibayar 1 lembar duit doang. 감사했습니다. 언제든 불러주십시오. 네, 좋아요. Nah, setelah mendapatkan data tadi, tentu aja dua kampret segera bergegas untuk mencari data tambahan di internet. Namun sayangnya, sinyal Damin terlalu tajam jika menyangkut komputernya. Dia pun datang tanpa diundang dan pulang tanpa diantar. Untung aja, skill speak si Wujin gak bisa diremehin, men. Dia berhasil menjinakkan Damin hanya bermodal janji-janji palsunya. Tapi siapa sangka, begitu masalah Damin kelar, datang lagi masalah baru. HP Gonbu dapat pesan dari nomor baru yang ternyata adalah nomor si In-Bom. Dan mirisnya, In-Bom mengirimkan foto Pak Ian yang sedang mereka tawan. Bisa dipastikan, Damin pun ikut panik melihat foto kakeknya yang terkulai tak berdaya. Sampai tiba-tiba panggilan masuk ke HP Gonbu dan menyuruhnya untuk datang ke lokasi yang mereka berikan tanpa memanggil polisi. Kalau mereka lapor polisi, maka mereka tak akan segan-segan menghabisi nyawa Pak Ian. Tentu saja mereka bertiga segera menyiapkan perlengkapan tempur mereka dan segera bergegas ke lokasi itu. 이 새끼들 몇 명이나 올까? 최소 30명. 네. 다 됐어요? Begitu sampai di TKP, Gongwoo ternyata udah standby dengan mode penyamarannya. Dia pun mulai menyusun rencana dan membagi tugas untuk mereka. Hingga misi pun dimulai. 따라와. Dengan kemampuan yang terupgrade dan kerjasama yang ciamik dari sang pemanah kita, musuh seabrek pun tumbang satu persatu.
Jajang mencoba untuk mengurus Dek Damin, namun dengan sigap Guangmu menghadang untuk berduel 1 lawan 1. Di sisi lain, Gonwu yang mulai rematch dengan Inbom pun menunjukkan bokem kerasnya. Ngelihat sahabat sepertonjokannya mampu mengatasi Inbom, Hujin pun memutuskan untuk datang menghampiri Jajang. Tepat di saat Guangmu terkena kuncian, Hujin langsung melayangkan jurus sepak takraunya. Hingga pergelutan balas dendam pun dipertontonkan. Kembali ke Gonwu yang mendapatkan perlawanan sengit dari Inbom. Namun tentu aja dengan ketenangan tanpa batas dan kekuatan yang di luar Nurul, Gonwu pun berhasil menumbangkan Inbom dengan sangat gemilang, men. Begitu berhasil membereskan para pentolan, Guangmu akhirnya menunjukkan senioritasnya. Dia mulai membangunkan si Jajang untuk mengorek informasi tentang keberadaan Pak Yan di sekap. Ya, karena si Jajang cukup loyal ke Myeonggil, maka Guangmu pun mengeluarkan kemampuan terbaiknya sebagai profesional. Dia mengancam kalau sampai Jajang gak mau buka mulut, maka anak panah itu akan membuat si Jajang gak bakal punya anak lagi. Alhasil, 가족, 이 둘 중에 하나만 이 상황에서도 너를 프로로 인정할게. Oke, misi pun berlanjut. Gonwu dan Wujin akan bertugas untuk menyelamatkan Pak Yan, sementara Guangmu diminta untuk mengurus Inbom demi mengorek informasi tentang lokasi penyimpanan harta karun Myeonggil yang hanya diketahui oleh Inbom. Di perjalanan, Gonwu mulai menelpon Gang Yong tentang situasi mereka saat ini. Di sini, Gang Yong menyuruh mereka untuk mengirimkan lokasi di mana Pak Yan disekap. Namun sialnya, begitu dapat lokasinya, Gang Yong malah manggil si oknum polisi kampret yang tentu aja dia langsung melaporkan hal itu ke Myeonggil, men. Dengan berbekal informasi itu, Myeonggil pun segera mengomandokan anak buahnya yang standby di lokasi untuk membereskan semuanya sebelum polisi tiba. 야! 짭새 떴다! Dan bener aja, men, begitu rombongan polisi dan Gonwu datang, tempat itu ternyata udah steril. Sehingga Jajang pun akhirnya diambil alih oleh Gang Yong. Sementara Gonwu dan yang lain akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Pak Yan dengan segala yang mereka bisa. 야, 좀만 기다려요. 뭐야 이 새끼? Sesampainya di markas, mereka semua menceritakan kegagalan masing-masing. Gonwu gagal menyelamatkan Pak Yan, sementara Guangmu gagal mengorek informasi dari Inbom. Sampai nggak lama, rekan Guangmu memanggil karena Inbom telah menggigit lidahnya sendiri. Dengan panik, mereka pun segera masuk dan Gonwu meminta Guangmu untuk memanggil ambulans karena dia nggak bisa ngebiarin seseorang kehilangan nyawa di depan matanya. 죽으면 금고 못 차는 건 똑같습니다. 아이, 저 줘봐 이씨. 이거 좀 내려주세요, 제발. Besoknya, seperti biasa, Gang Yong mampir ke kafe langganannya sebelum berangkat ngantor, men. Namun siapa sangka, barista baru itu malah mencampurkan sesuatu ke kopi pesanan Gang Yong. Dan bener aja, tepat di saat Hong Min nelpon buat ngasih tahu kalau Myeonggil masih punya rekaman yang telah dihancurkan sebelumnya, Gang Yong baru menyadari kalau ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia pun segera kembali ke kafe dan menemukan kalau si pemilik kafe ternyata disekap di gudang. Di waktu yang sama, tim Gang Yong ternyata juga dihabisi satu persatu, men. Dimulai dari si babang ahli menyamar, kemudian dilanjutkan dengan si mbak-mbak cyber. Untung aja, Gang Yong masih sempat menghampiri sebuah warung untuk meminta garam, hingga dia pun mampu keluar dari masa kritis. Sementara, Gonwu yang baru aja mau sarapan, mendadak dapat telepon dari Myeonggil melalui nomor Pak Yan. Dia nyuruh Gonwu dan yang lain datang lagi ke tempat pengolahan ikan yang kemarin. Dia juga ngancem bakal menghabisi nyawa Pak Yan dan semua orang di dekat Gonwu kalau sampai berani lapor polisi lagi. Dia bahkan pamer ke Gonwu kalau Gang Yong dan timnya udah dia beresin.
Tentu aja, Gonwoo pun bertekad untuk menuntaskan masalah ini tanpa melibatkan orang lain lagi, kecuali Woo-jin dan Damin, men. Singkat cerita, tim Gonwoo pun sampai di lokasi. Damin diturunin duluan agar bisa mencari spot yang bagus untuk memanah. Sementara duo kampret mulai masuk ke sarang penyamun untuk membuat perhitungan. 이 새끼들 무기 존나 많아. Ngelihat anak buahnya kewalahan ngadepin duo kampret, Myung-gil pun mulai menggunakan cara liciknya. Namun inilah saat Dek Damin melakukan bagiannya. Mendapatkan peluang dari Damin, duo kampret pun gak ngebuang waktu lagi untuk menyelamatkan Pak Yan. Walaupun Gonwoo gagal mengejar Myung-gil yang kabur, namun pada akhirnya trio weleh-weleh ini berhasil menjalankan misi mereka, men. 아버지, 괜찮아요? Tanpa diduga, rombongan polisi pun dengan sigap meringkus semua penjahat, bahkan mulai menciduk semua antek-antek Myung-gil satu persatu, men. Gak cuman itu, rumah Myung-gil dan si oknum polisi Luknut pun gak luput dari pencidukan pihak berwajib. 살인, 뇌물수수 등 혐의로 체포합니다. Fakta menariknya, ternyata semua itu adalah skenario yang telah disusun Gang Yong yang ternyata berhasil selamat dari insiden sebelumnya. Bahkan si Babang Intel juga berhasil selamat, men. Namun siapa sangka, walaupun sepertinya mereka udah unggul, si Hong Min masih gak terima kalau Myung-gil belum ketangkep. Soalnya dia takut aja kalau videonya ntar bakal kesebar. Hingga misi lanjutan pun diluncurkan untuk mencari informasi tentang Jang-do. Mereka harus menemukan Jang-do untuk mencari rute pelarian Myung-gil. Dan tanpa butuh waktu lama, tim Gang Yong pun segera mendapatkan petunjuk berupa nomor rekening Jang-do. Dan karena proses pencarian dari kepolisian pasti membutuhkan waktu yang panjang, duo kampret pun berinisiatif untuk mencari petunjuk melalui jalur belakang, yaitu meminta saran dari si Mamat, men. 인범 신상 털어드렸을 때 그 한 장은 그때그때 다릅니다. 바로 입지로입니다. Di sisi lain, Myung-gil ternyata sedang dirawat di sebuah tempat dengan didampingi oleh Junmin dan Inbom yang berhasil selamat, men. Sementara tepat di saat Gonwoo dan Woo-jin melakukan pemanasan, ikan yang mereka pancing akhirnya kemakan umpan. Jang-do ternyata benar-benar menghubungi mereka. Dia bilang kalau dia mau membantu mereka menemukan Myung-gil asalkan mereka bisa nyetorin duit sebesar 1 miliar won, men. 나는 경찰이 알려줬고 알지? 지금부터 나으른 해로 들 거야. Nah, karena duit warisan yang diserahkan oleh Pak Yan dari Tuan Choi nggak cukup, mereka berdua pun terpaksa minta bantuan tuh ke Hong Min. Hong Min sempat ragu sih dengan mereka karena dia sayang aja duit 1 M bakal hilang kalau Jang-do kabur. Kan mayan duit segitu, kalau buat beli cimol bisa dapat berapa coba? Namun ngelihat keyakinan dan janji dari Gonwoo, Hong Min pun akhirnya luluh dan siap ngebantu mereka, men. 임장도가 약속을 어기고 도망치면 이건 제가 형한테 약속드리겠습니다. 약속 지켜. Dan siapa sangka, ternyata Jang-do menepati janjinya dan segera menghubungi Gonwoo untuk melaporkan detail yang telah dia peroleh secara langsung, men. Dia memberikan semua informasi yang dia ketahui kepada duo kampret tanpa ada satupun informasi yang terlewat. 숨겨놨던 비자금 다 챙겨서 넘어갈 거야. 또나 김 대표가 정치자금 대준 사람이 베트남 정부의 고위 관료야. 참고로 현금 좋아하신다. Setelah berpamitan dengan Pak Yan dan Dek Damin, misi terakhir pun dilaksanakan. Mulai dari mengabari Hong Min sampai menemui calo yang udah disiapin sama Jang-do pun terlewati. Dengan menyiapkan peralatan tempur, mereka bergegas naik ke kapal dan mulai menyusuri semua tempat. Tanpa membutuhkan banyak waktu, Gonwoo pun berhasil menemukan keberadaan Myung-gil. Terjadilah aksi kejar mengejar di sana. Dan karena kelicikannya, Myung-gil berhasil memberikan serangan menyelinap terhadap Gonwoo, men.
Di sisi lain, Woo-jin secara kebetulan ngelihat kemunculan Junmin dan seketika berhasil menumbangkannya. Namun sayang seribu sayang, di saat dia mau mengamankan si Junmin, In-bom mendadak muncul dan langsung menyerang Woo-jin, men. Singkat cerita, mereka berdua pun bertarung dengan lawan mereka masing-masing dengan seluruh kemampuan mereka. Walaupun harus terseok-seok dan bahkan mendapatkan serangan tersembunyi, mereka berdua akhirnya berhasil menumbangkan lawan dalam misi terakhir yang mereka emban, men. Tanpa menunda lagi, dua kampret segera menghubungi Hongmin tentang keberhasilan mereka. Kini, Hongmin telah mendapatkan apa yang telah lama menjadi momoknya dan telah mendapatkan harta rampasan dari Myonggil. Hongmin sempat nawarin semua emas batangan itu ke Gonbu, tapi dia nolak, men. Dan setelah merapatkan untuk apa seluruh harta itu akan digunakan, Hongmin pun melakukan hal yang tak terbayangkan, men. Yaitu... 빈 돈은 내 돈으로 막을 거야. 일 마무리 잘해서 주는 보너스고. 감사합니다. Tamat. Ending yang mengemaskan. Nema beneran minta maaf karena update-nya kelamaan ya, men. Janji lah ya, lain kali gak bakal lama lagi deh update-nya. Tapi kadang-kadang boleh dong. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.